tahu gak sih ada konglomerat Indonesia yang hartanya dirampas pemerintah, Siat? Loh, bukannya banyak, Son? Masa sih? Gue bakal ceritain seorang raja gula yang menjadi orang terkaya di Asia pada zamannya. Orang ini adalah Oei Tiong Ham. Dia ngewarisin perusahaan Kian Guan dari bapaknya yang bernama Oei Chi Xian. Di bawah kepemimpinannya dia, perusahaan ini bertransformasi menjadi Oei Tiong Ham Concern atau OTHC. Jadi perusahaan konglomerasi terbesar di Asia di awal abad ke-20. Emangnya dari mana sih kekayaannya dia? Masa dari gula doang gitu kan? Bener, gak mungkin. Apalagi Gen Z sekarang udah gak suka gula kan? Nah, awalnya itu dia ngeraup untung besar dari perdagangan opium yang pada saat itu dilegalkan di bawah sistem opium farm oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ya, keuntungannya diputer buat beli 5 pabrik gula di Jawa, Syed. Nah, saking kayanya dia nih, Syed, dia itu punya istana seluas 80 hektar di Semarang gitu. Duit opium ini berarti ya? Dia. Kurang lebih ya awalnya, tapi legal. Legal. Lo bayangin itu kurang lebih separuh kota Semarang lah. Sampai ada kebun binatangnya, Syed, di rumahnya gitu. Nah, istana itu dikenal sebagai Istana Balai Kambang. Tapi walaupun sangat sukses, Syed, hubungannya sama pemerintah kolonial Belanda itu memburuk karena Belanda itu berusaha menarik pajak keuntungan perang yang tinggi banget di masa itu. Kurang lebih sekitar 35 juta gulden. Buat gambaran nih, 1 gulden di zaman itu kurang lebih 0,6 gram emas. 1 gulden. Berarti ya dipalak kira-kira 21 ton emas sama Belanda. Nah, karena dia merasa diperas, akhirnya dia pindah ke Singapura di tahun 1920 dan menetap di sana hingga wafat di tahun 1924. Tapi lo tau gak, pas wafat itu dia dapat gelar yang unik banget nih, Chat. Apa tuh? Manusia 200 juta. Karena di tahun 1924 kekayaannya itu ditaksir sekitar 200 juta gulden atau setara 120 ton emas. Waduh. Sampai akhirnya kejatuhan total OTHC di tahun 1960-an. Di masa pemerintahan Soekarno, ya, OTHC itu dituduh melanggar peraturan devisa dan valuta asing. Gampangnya itu menyembunyikan uang di luar negeri. Soalnya di tahun 1950-an hingga 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia kan sedang sulit ya. Nah, pemerintah itu mengeluarkan aturan ketat. Jadi setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib ngelaporin dan nyerahin keuntungan luar negerinya ke Bank Sentral Indonesia. Ya, tujuannya supaya pemerintah punya cadangan devisa lah atau mata uang asing buat ngebangun negaranya. Nah, karena pada saat itu para pewarisnya lagi di luar negeri, akhirnya mereka nggak bisa hadir ke persidangan. Di situ Pengadilan Ekonomi Semarang menjatuhkan vonis in absentia atau vonis dalam ketidakhadiran, di tanggal 10 Juli 1961. Udah tuh, akhirnya seluruh aset OTHC di Indonesia diambil alih sama negara, Jadinya malah nama Oei Tiong Ham itu lebih banyak dikenang di Singapura, karena ada Oei Tiong Ham Park, perumahan elit di sana gitu lah. Oh, dia sempat bangun perumahan juga kali. Iya. Sementara di Indonesia namanya sempat tenggelam dari sejarah gitu kan, karena proses penyitaan tadi. Atau ya kalau mau lihat sisa asetnya sekarang, itu udah jadi BUMN, namanya ID Food. Oh, gitu.